refleksi dan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah, termasuk kekuatan dan kelemahan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, adapun skenario pembelajaran dari model problem-based learning, kami mengambil capaian pembelajaran peserta didik memahami siklus hidup makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Nah, untuk sintaks yang pertama, yaitu orientasi terhadap masalah, sebagai guru dapat melakukan kegiatan seperti menyajikan fenomena metamorfosis, yaitu menunjukkan gambar atau video metamorfosis kupu-kupu, katak, dan lain sebagainya. Juga nantinya akan memunculkan pertanyaan pemantik dan mendorong siswa untuk merumuskan masalah. Kemudian yang dilakukan siswa pada sintaks pertama ini adalah mengamati tayangan atau gambar yang telah disajikan oleh guru, kemudian menjawab pertanyaan pemantik yang disampaikan oleh guru, serta merumuskan pertanyaan atau informasi yang ingin diketahui. Nah, sintaks yang pertama ini bertujuan untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan berpikir kritis terhadap perubahan bentuk makhluk hidup. Kemudian sintaks yang kedua adalah organisasi belajar. Guru dapat melakukan aktivitas pembelajaran seperti membagi siswa ke dalam kelompok, menjelaskan tugas proyek dan cara kerjanya, membimbing siswa menyusun rencana kerja dan pembagian tugas. Nah, siswa juga melakukan aktivitas yang pertama membentuk kelompok, kemudian memilih hewan yang akan diteliti, kalau nanti outputnya adalah project, kemudian menyusun langkah-langkah kerja dan tugas masing-masing anggota, dengan tujuan siswa mampu merencanakan kegiatan pemecahan masalah secara kolaboratif dan terstruktur. Kemudian sintaks yang ketiga yaitu penyelidikan. Guru dapat melakukan aktivitas seperti memfasilitasi proses pencarian informasi dari buku, internet, atau video edukatif. Kemudian guru bisa mengamati proses kerja kelompok. Selanjutnya, siswa juga melakukan riset seperti ciri metamorfosis, sempurna dan tidak sempurna, tahapan, dan contoh hewannya. Kemudian siswa berdiskusi dalam kelompok dan mengumpulkan data visual dan teks, atau contohnya adalah laporan kerja peserta didik. Nah, ini dengan tujuan agar siswa dapat mengembangkan kemampuan mencari, menganalisis, dan memilih informasi yang relevan. Kemudian sintaks yang keempat, yaitu pengembangan dan penyajian hasil. Guru dapat membimbing pembuatan produk seperti poster, video, model, mini drama, dan lain sebagainya. Kemudian memfasilitasi presentasi di depan kelas, sementara siswa ini menyusun karya berdasarkan hasil riset, menyajikan hasil dalam bentuk kreatif di depan kelas. Nah, ini bertujuan agar siswa dapat menyampaikan hasil pemecahan masalah dan mengkomunikasikan ide secara efektif. Kemudian sintaks yang terakhir, ada yang kelima, yaitu analisis dan evaluasi. Guru dapat melakukan atau mengajak siswa merefleksi proses belajar dan hasilnya, kemudian memberikan umpan balik terhadap proses berpikir dan produk, kemudian melakukan penilaian baik autentik maupun formatif. Nah, kemudian siswa diharapkan dapat menjawab pertanyaan refleksi seperti apa yang sudah dipelajari oleh siswa, kemudian apa yang paling menarik dalam pelajaran, dan apa hambatan atau tantangan yang dialami oleh siswa. Kemudian siswa bisa memberikan tanggapan terhadap karya teman lain, dan menerima masukan dan memperbaiki kesalahan. Sintaks ini bertujuan untuk siswa melakukan evaluasi diri dan berpikir kritis terhadap proses serta hasil pembelajaran. Nah, ada komponen modul ajar. Bapak Ibu bisa memindai barcode yang sudah ada di layar atau bisa mengklik panduan pembelajaran dan asesmen untuk mendapatkan panduan pembelajaran dan asesmen ini. Nah, ini kita ambil dari panduan pembelajaran dan asesmen. Ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Informasi umum kita jelaskan di slide selanjutnya. Komponen informasi umum ini dalam modul ajar adalah bagian awal yang berisi data dasar dan identitas penting yang menjelaskan latar belakang modul tersebut. Nah, komponen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang Oke, siapa cukup, Mbak. penyusunnya. Halo, halo. Ya, Langsung ke modulnya saja, baik. penerapan ke modulnya. Ke modulnya, masuk modul Oh, ya. masuk modul. Bentar. Dalam PPT atau modul ajar fisiknya, Bu? Modul ajarnya. Baik. Sebenarnya di PPT kan juga ada modul ajarnya ya.
Ada. Harusnya jangan ditempel-tempel gini ya. Oh, baik, Bu. Jadi modul ajarnya itu ya sesuai dengan komponen tadi. Jadi yang pertama identitas umum ya. Yang mana itu? Coba Baik, di-share. baik. Ini adalah modul ajar IPAS kelas 3 fase B, bab 2 topik C dari kelompok 4. Komponen yang pertama yaitu komponen informasi umum yang terdiri dari identitas umum. Nah, di sini ada identitas dari penyusun, yaitu kelompok 4, yaitu ada saya, Pak Rifan, dan Mbak Kiki. Kemudian ada instansi, yaitu SD tempat kami bekerja, atau di tempat pembuatan modul ini. Tahun, tahun ini adalah tahun terkini pembuatan modul untuk jenjang SD, dan fase kelas semester ini disesuaikan dengan apa yang akan kita lakukan pada kelas. Kemudian elemen, kita mengambil elemen pemahaman IPAS dengan domain IPAS dan kata materinya adalah metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup, dan alokasi waktunya adalah 2 JP atau 2 kali 35 menit. Kemudian setelah dari identitas penulis modul ada kompetensi awal. Kompetensi awal ini kami mengambil dari yaitu peserta didik sudah memahami pertumbuhan perkembangan pada makhluk hidup. Kemudian peserta didik sudah memahami bagian bagian tubuh morfologi dari makhluk hidup, konsep utama juga bisa kita tempelkan pada modul ajar. Kemudian komponen selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila umumnya itu ada 6, tapi kami mengambil 3, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian bernalar kritis dengan indikator yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, dan menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan, serta bergotong royong dengan indikator memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada komponen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini meliputi media, alat dan bahan, serta sumber utama, yaitu medianya bisa mengambil dari TPACK atau teknologi, yaitu YouTube untuk video pembelajaran. Kemudian kita juga mengambil media komik digital dari Flip HTML, dan ada lagu-lagu daerah untuk memperkaya profil pelajar Pancasila. Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahan ini umumnya atau lumrahnya memang dibutuhkan pada pembelajaran seperti laptop, slide, proyektor, speaker untuk eh, membantu menyuarakan lebih lantang. Kemudian ada LKPD, evaluasi, dan sumber pembelajaran. Nah, sumber utama dalam pembelajaran kita pada modul ajar ini, kami menggunakan buku guru dan buku siswa. Kemudian komponen selanjutnya adalah target peserta didik. Nah, target peserta didik ini kami menggunakan eh, siswa peserta didik reguler yang ada di fase B, khususnya kelas 3. Kemudian komponen selanjutnya ada pendekatan, metode, dan model pembelajaran, yaitu modelnya problem-based learning dengan pendekatan saintifik, dan metodenya ada ceramah, tanya jawab, dan diskusi atau demonstrasi. Masuk pada komponen inti. Komponen inti ini adalah bagian utama yang langsung berkaitan dengan proses pembelajaran. Komponen inti ini eh, berisi, yang pertama ada tujuan pembelajaran, ada capaian pembelajaran. Pertama, capaian pembelajaran, kemudian diturunkan pada elemen yang akan kita ambil. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ada ATP, ada TP, dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, sumber dari tujuan pembelajaran ini adalah dari capaian pembelajaran di atas ini. Kemudian dijabarkan menjadi ATP dan dipecah lagi menjadi tujuan pembelajaran. Kami mengambil tiga tujuan pembelajaran dengan level kognitif C4 sampai dengan C5, yaitu melalui kegiatan ini didasarkan pada ABCD, yaitu audience, behavior,
condition, dan degree. Kemudian ini setelah dari tujuan pembelajaran diukur dengan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada assessment. Asesmen kita kebetulan taruh di bawah, mungkin nanti kita akan bahas. Nah, asesmennya ini berupa penilaian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, penilaian sikap ini dengan lembar observasi, pengetahuan dengan tes tertulis, dan keterampilan dengan unjuk kerja. Kemudian instrumennya adalah menggunakan instrumen rubrik penilaian sikap, kemudian pengetahuannya dengan evaluasi, dan menggunakan rubrik penilaian keterampilan untuk penilaian keterampilan. Setelah dari asesmen, ada komponen pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna ini merupakan gagasan utama yang ingin dipahami oleh peserta didik agar materi memiliki makna dalam kehidupan nyata. Nah, ini didasarkan pada kompetensi esensial yang dicapai pada fase tertentu di kurikulum Merdeka. Ini didasarkan pada capaian pembelajaran. Selanjutnya ada komponen pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini pertanyaan terbuka yang bertujuan untuk merangsang rasa ingin tahu dan berpikir kritis peserta didik terhadap topik yang akan dibahas. Nah, kami menggunakan 3 yang dapat disampaikan guru kepada peserta didik agar peserta didik ini memiliki rasa ingin tahu dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik dari guru. Nah, kemudian komponen selanjutnya, untuk persiapan pembelajaran ini opsional, mungkin tidak ada di komponen panduan asesmen. Kemudian lanjut pada kegiatan pembelajaran. Nah, pada komponen kegiatan pembelajaran ini berisi rangkaian aktivitas atau langkah-langkah sintaks yang sudah kami bahas sebelumnya, yaitu PBL. Dengan 3 kegiatan dalam pembelajaran, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan ini berisi doa atau tadi kami mengambil profil pelajar Pancasila religius, yaitu berdoa. Kemudian ada mengecek kehadiran, menyanyikan lagu. Ini bisa diganti dengan lagu nasional atau bisa mengaitkan dengan lagu-lagu yang mungkin tematik dengan materinya. Kemudian ini ada ini guru memetik bait lagu pelajar Pancasila dan mengaitkannya pada materi pembelajaran. Ini juga opsional, tapi lebih baik untuk guru dapat selalu mengaitkan hal-hal yang diambil dengan pelajaran. Kemudian selanjutnya ada persepsi, yaitu guru bertanya jawab dengan peserta didik terkait materi yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Di mana yaitu mengapa makhluk hidup tumbuh dan berkembang, kemudian adakah yang pernah melihat ulat di pohon, kemudian apakah kalian tahu ulat yang menggelikan itu termasuk dalam pertanyaan pemandu. Kemudian peserta didik menjawab karena peserta didik sudah terangsang rasa ingin tahunya. Kemudian setelah menjawab pertanyaan itu, guru dapat mengaitkan pertanyaan tersebut dengan materi yang akan dibahas dan peserta didik harus memperhatikan guru ketika membuka proses pembelajaran. Masuk pada kegiatan inti, yaitu sintaks-sintaks dari PBL. Yang pertama ada mengorientasikan siswa pada masalah. Di sini kami terlebih dahulu mengelompokkan peserta didik menjadi 4 kelompok. Jadi ada dalam satu kelas itu kami melingkar gitu, duduknya. Tempat duduknya itu melingkar dan itu berkelompok, sekitar ada 4 kelompok. Nah, kami mengorientasikan siswa pada masalah itu dengan video di YouTube, yaitu untuk menelaah dan mengidentifikasi fase dari hidup hewan. Nah, untuk kelompok-kelompok yang sudah kami bagi itu, selanjutnya menerapkan literasi pada komik digital melalui link yang sudah ditampilkan di komponen media tadi. Jadi ada kelompok 1 membaca komik yang berjudul Kupu-kupu yang lucu. Kelompok 2 membaca komik yang berjudul Nyamuk Terkutuk. Dan kelompok 3 membaca komik yang berjudul Kecoa. Kelompok 4 Jangkrik. Ini membahas tentang metamorfosis dari kupu-kupu, nyamuk, kecoa, dan jangkrik. Kemudian
Setelah membaca komik digital ini, peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya. Nah, guru ini hendaknya tidak mengomentari atau mengesampingkan pendapat dari siswa. Jadi, guru harus mendengarkan dan bisa memantik jawaban-jawaban dari siswa untuk lebih kritis. Nah, kemudian setelah mengklarifikasikan masalah ini, guru dapat memberikan atau memacu kelompok lain untuk memberikan tanggapan pada kelompok yang sedang presentasi. Nah, untuk fase yang kedua ini mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik menerima penjelasan. Nah, ini masuk kepada diskusi kelompok dengan kelompok yang tadi untuk mengerjakan LKPD. Seperti biasa, peserta didik mendapatkan pengarahan dari guru, kemudian berdiskusi dan mengerjakan LKPD. Maaf, ini salah. Kemudian untuk fase yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, peserta didik ini menguraikan siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dengan menjawab permasalahan yang ada pada LKPD. Kemudian peserta didik bisa mengambil dari materi-materi lain seperti buku siswa, kemudian menggali informasi dengan pengalamannya dan lain sebagainya. Nah, guru juga tidak lepas sebagai fasilitator untuk memberikan bimbingan kepada siswa. Dan guru setelah mengerjakan LKPD ini, guru dapat memberikan penilaian proses selama berdiskusi. Nah, setelah selesai mengerjakan LKPD, peserta didik bersama kelompok ini mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil kinerjanya. Selanjutnya, pada fase keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini peserta didik dalam kelompok ini sudah dipastikan untuk menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu. Kemudian peserta didik mendapatkan urutan presentasi dan mempresentasikan hasil LKPD-nya secara jujur dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya peserta didik pada kelompok yang lainnya ini menyimak dan memberikan tanggapan dan secara giliran berkelompok menanggapi kelompok yang presentasi dan sintaks yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya sebagai evaluasi kelompok dalam penyelesaian masalah. Kemudian peserta didik dapat mengkonfirmasi dan mengapresiasi jawaban dari guru. Kemudian sebelum evaluasi atau sebelum mengerjakan evaluasi, peserta didik ini melakukan kegiatan ice breaking dengan lagu fase metamorfosis untuk meningkatkan konsentrasi. Nah, selanjutnya, setelah ice breaking, peserta didik dapat mengerjakan lembar evaluasi yang sudah ada pada lampiran nanti. Lanjut pada kegiatan penutup, yang pertama, peserta didik ini diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan jika ada materi yang belum dipahami. Kemudian peserta didik juga dapat membuat resume atau ringkasan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Mungkin materi-materi yang tidak dipahami oleh murid. Kemudian guru bersama dengan peserta didik menyimpulkan tentang materi pembelajaran. Nah, guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian pengayaan dan remedial bagi peserta didik yang dikerjakan di luar jam pelajaran. Guru menyampaikan refleksi pembelajaran dan menginformasikan materi yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menutup pembelajaran dengan lagu daerah Kodok Ngorek karena materinya adalah tentang metamorfosis. Jadi kami mengambil lagu daerah atau lagu dolanan Jawa Tengah yang berjudul Kodok Ngorek. Nah, selanjutnya peserta didik bersama guru ini berdoa dan mengucapkan salam penutup. Nah, selanjutnya komponen refleksi peserta didik dan guru. Nah, ini adalah refleksi peserta didik dan guru. Refleksi guru yaitu sebagai alat evaluasi dan refleksi terhadap proses pembelajaran baik oleh guru maupun peserta didik. Nah, kami menggunakan masing-masing 5 pertanyaan untuk refleksi guru dan peserta didik, yaitu tentang apakah pemilihan media pada pembelajaran hari ini itu mencerminkan tujuan pembelajaran? Kemudian apakah gaya penyampaian guru itu dapat ditangkap oleh pemahaman peserta didik? Kemudian apakah keseluruhan pembelajaran ini mendapat pemberian makna pembelajaran yang hendak dicapai? Apakah pemilihan metode pembelajaran ini sudah efektif? Apakah pelaksanaan pembelajaran ini tidak keluar dari norma-norma? Kemudian begitu pun juga peserta didik.
yaitu ada materi apa yang sudah kita pelajari, itu untuk mengingat kembali topik yang telah dibahas. Kemudian apa yang belum anak-anak pahami, itu untuk mengidentifikasi bagian yang masih membingungkan atau belum dipahami. Kemudian ada bagian mana yang paling peserta didik sukai, untuk mengetahui bagian mana yang menarik atau menyenangkan bagi siswa. Kemudian apa yang tidak siswa sukai di materi ini, untuk mengetahui bagian yang mungkin membosankan atau sulit bagi siswa. Kemudian, apakah kalian bersedia mengikuti materi berikutnya? Ini untuk menggali semangat atau kesiapan belajar siswa. Selanjutnya ada komponen lampiran. Nah, komponen lampiran ini adalah bagian tambahan di akhir modul yang berisi dokumen pendukung atau pelengkap dari materi utama. Yang pertama ada LKPD. Ini semuanya terlampir, LKPD, bahan bacaan, kemudian ada glosarium. Glosarium ini adalah istilah penting dalam modul beserta penjelasannya. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini kami mengambil dari buku guru dan buku siswa. Ini untuk lampiran, untuk media pembelajaran, kami tidak menyertakan seluruhnya karena ada PPT dan ada komik. Ini linknya bisa diklik, komiknya juga bisa diklik. Kemudian untuk bahan ajar, mengambil dari buku siswa dengan topik C, bab 2, kelas 3, yaitu metamorfosis perubahan bentuk makhluk hidup. Berikut buku siswa. Selanjutnya LKPD. LKPD-nya adalah peserta didik melengkapi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, kemudian mempresentasikan bagaimana proses metamorfosis dari kupu-kupu dan dari belalang, dari jangkrik. Nah, ini kunci jawabannya. Belalang. Kemudian selanjutnya ada soal evaluasi. Jadi setelah LKPD tadi ada ice breaking sebentar dan mengajarkan evaluasi. Nah, evaluasinya ada kisi-kisi dengan tujuan pembelajaran tertera dan pilihan ganda. 10 soal pilihan ganda dengan level kognitif sebisa mungkin C3 sampai dengan C6. Kami mengambil C3 sampai dengan C5. Menganalisis, mengaplikasikan, dan mengevaluasi. Berikut soal evaluasinya, ada identitas, ada petunjuk, ada identitas siswa, kemudian ada perintah, dan ada soalnya, ada pilihannya. Untuk kelas 3, kemudian ada kunci jawaban dan pedoman penskoran. Kemudian lampiran pengayaan dan remedial. Pengayaan ini untuk siswa yang nilainya sudah di atas standar. Kemudian untuk remedial ini untuk siswa yang di bawah standar. Nah, pengayaan, kemudian ada remedial. Ini bisa dikerjakan di luar jam sekolah, di luar jam pelajaran. Kemudian berikutnya adalah lampiran penilaian. Kami menggunakan penilaian penilaian sikap. Yang pertama adalah diagnostik non-kognitif, di mana guru tadi kan sudah menanyakan kabar, kemudian apakah ada yang sakit dan lain sebagainya. Ini dapat di checklist. Kemudian penilaian sumatifnya berupa penilaian sikap, sosial, dan keterampilan. Kami menggunakan profil pelajar Pancasila yang spiritual. Jadi di sini indikatornya adalah berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran serta mengucap rasa syukur. Di sini nama peserta didik, kemudian di checklist berdasarkan kriteria. Nah, ini sudah tertera kriterianya dari skala 4 sampai dengan skala 1 yang perlu bimbingan. Kemudian ada pedoman penskoran. Nah, ini rata-ratanya. Kemudian selanjutnya adalah lembar penilaian sikap. Yang pertama adalah sikap yang diamati pada profil pelajar Pancasila yang kami ambil yaitu bernalar kritis dan bergotong royong. Masih sama dengan spiritual yang tadi, bahwa di sini akan guru mengisikan nama, kemudian menceklis indikator dari bernalar kritis dan gotong royong disesuaikan dengan 4 skala
yang dirasa nampak oleh siswa, yaitu ada baik sekali, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Ya, guru memperhatikan juga indikator dari keempat skala ini. Kemudian ada pedoman penskoran, dan ini ada kriterianya. Nah, untuk keterampilan ini, untuk hasil dari LKPD-nya atau unjuk kerjanya, yaitu kelengkapan isi tulisan dalam LKPD, kemudian ada tampilan LKPD dan penampilan presentasi. Tentunya guru dapat memodifikasi indikator atau kriteria dari penilaian-penilaian ini, tapi untuk kami mengambil empat skala, yaitu baik sekali, baik, cukup, dan perlu bimbingan, karena itu skala sudah melekat pada guru-guru. Tentunya ada pedoman penskoran dan juga ada kriteria. Nah, selanjutnya ada jurnal refleksi. Ini ada refleksi guru dan refleksi peserta didik. Nah, ini bisa guru menuliskan jawaban setelah mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti jenis kegiatan yang telah berlangsung, kemudian kejadian apa yang kejadian penting yang ada dalam kegiatan pelajaran, kemudian ada hal positif, hal negatif, kemudian kualitas, capaian peserta didik, hal-hal yang harus saya lakukan, hal-hal yang harus saya lakukan di pembelajaran berikutnya, kemudian kesimpulan. Kemudian untuk refleksi peserta didik ada pendapat, kemudian ada apakah pembelajaran yang tadi itu sama atau berbeda, kemudian apakah harapan dari peserta didik untuk guru dan apa hal yang tidak menarik. Nah, seperti itu. Kemudian ini untuk angkat motivasi, ini opsional, tidak harus ditampilkan. Nah, sudah presentasi modul ajar dari kelompok 4. Mungkin dari kelompok 4 hendak membuka satu termin pertanyaan dengan 3 penanya. Mungkin Bapak Ibu dapat raise hand dan menyampaikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang hendak bertanya. Halo, kembalikan, fokuskan ke peta konsep sehingga pertanyaan itu mengacu ke peta konsep. Ya, Ya, Ibu. Sebentar. langsung yang peta konsep aja. Untuk pertanyaan didasarkan kepada peta konsep, silakan Bapak Ibu yang hendak bertanya untuk raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Oh, silakan Bu Siti Nurhidayah. Terima kasih Bu Putri dan teman-teman. Izin bertanya, pada modul ajar PBL tadi ada tes diagnostik. Nah, jenis tes diagnostik ada bermacam-macam. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan tes diagnostik yang tepat dan sesuai pada awal pembelajaran pada mapel IPAS? Terima kasih. Terima kasih. Izin mengkonfirmasi. Tadi pertanyaan dari Bu Siti yaitu bagaimana cara menentukan tes diagnostik di pembelajaran IPAS, Ibu? Yang tepat dan sesuai. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Mungkin dapat menulis pertanyaan pada kolom chat. Kemudian selanjutnya Bu Dia Fitri, silahkan. Baik, terima kasih Bu Putri Alicia. Di materi yang sudah kelompok bahas tadi terkait dengan penerapan PBL pada modul ajar IPAS kelas 3 sangatlah menarik ya Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa dalam penerapan PBL di kelas 3 ada sebagian siswa yang aktif dan berpikir kritis, sementara sebagian lainnya pasif atau hanya mengikuti. Nah, apa faktor yang menyebabkan ketimpangan ini dan bagaimana guru dapat mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih. Izin konfirmasi pertanyaannya, yaitu mengapa penerapan PBL ada yang aktif dan pasif pada peserta didik, kemudian apa faktor dan bagaimana solusi yang harus diterapkan oleh guru, seperti itu ya Bu? Ya, Baik, terima kasih. Bu Dia bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. baik. Kemudian Terima masih, kasih. baik, terima kasih Bu Dia. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu, dipersilakan untuk raise hand. Silakan. Silakan Bapak Kofi Anan untuk menyampaikan pertanyaan.
Assalamualaikum, selamat sore. Bisa mendengar Bapak Ibu? Waalaikumsalam, bisa mendengar, Pak. Untuk di peta konsep itu kan ada keunggulan dan kelemahan. Oh, iya, Setiap model pembelajaran dalam penerapannya harapannya bisa hampir sempurna ya, Bu Putri. iya, benar, Pak. Menurut dari kelompok 4, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada model PBL agar hasil belajar siswa mendekati sempurna? Itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Kofi Anand. Izin konfirmasi tadi pertanyaannya adalah cara mengatasi kelemahan dari model pembelajaran PBL pada pembelajaran IPA sih, Pak. Betul. Baik, terima kasih bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Selanjutnya adalah sesi ice breaking. Mungkin dari Bapak Doni bisa menyampaikan ice breaking. Saya stop share terlebih dahulu. Silakan Terima Pak kasih. Doni. Terima kasih Mbak Putri atas waktunya dan terima kasih kepada Ibu Sri Sulistyorini, Bunda. Terima kasih. Izin share screen ya. Baik, sudah terlihat. eh, Untuk ice breaking kali ini kita coba untuk bernyanyi-nyanyi, melantunkan lagu-lagu nasional dan daerah. Saya minta Pak Aris Basuki sebagai sukarelawan nanti ya. Pak Aris, Siap, Pak. oke, kita putar. Baik, lagunya Bintang Kecil Pak Aris. Apa, Pak? Bintang Kecil. Dibantu ya, Pak. Sudah dengar suara saya, Pak? Ya, Ya, dengar, Pak. musiknya terdengar jelas tidak? Waduh, jelas, Pak. Monggo, Pak Andi. Nyanyi bersama-sama. Yuk, semuanya. 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang 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 kecil kecil. amat banyak amat banyak menghias menghias angkasa. angkasa. Aku ingin terbang dan menari Menghias angkasa. jauh tinggi ke tempat kau berada. Ada Matur nuwun, Pak Doni. ada Langit yang biru banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Sampun Pak Doni, ampun, matur Terima nuwun. kasih. Sekarang giliran Pak Kopi Anan. Pak Kopi Anan mana? Halo Pak. Halo, Pak. Siap ya? Aduh, Oke, kita putar. apa, Pak? Maju tak gentar. Wah, masih tak bentar. Dibantu juga ini, Pak, nyanyinya. Tak gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, kita kaki serang. tadi serang
maju serentak, mengusir menyerah. Kita tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, menerjang kejar. Makin menyerang, majulah, majulah, menang. Sudah Pak Doni di tempat ini tadi. Majulah, maju, menang. Ya, cukup. Oke, terima kasih Pak. Sekarang giliran Pak Alfiandi. Oke, Pak Alfiandi, kita putar. Ini terakhir ya Pak ya, 3 lagu Oke, saja. Oke. Yang menjawab terakhir pertanyaan buat silakan ya. dinyanyikan bersama-sama. Padamu negeri. Pun mulai tak dereng niki Pak Doni. Pun mulai Pak. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, terima kasih. Ih, Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nampaknya seru sekali ya teman-teman. Rekan-rekan tadi sudah melakukan ice breaking dengan menyanyikan lagu-lagu yang sangat-sangat familiar di telinga kita. Selanjutnya sesi selanjutnya adalah memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami terhadap 3 pertanyaan di termin pertama. Yang pertama adalah pertanyaan dari Bu Siti, yaitu bagaimana cara menerapkan tes diagnostik di awal pembelajaran IPAS ya. Baik, untuk hasil diskusi dari kelompok kami juga didasarkan pada beberapa sumber bahwa untuk menentukan tes diagnostik yang tepat di awal pembelajaran IPAS, yaitu harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik tentunya. Bahwa kita sendiri tahu bahwa pembelajaran IPAS, khususnya di sekolah dasar ini, murid-murid itu sangat-sangat berdiferensiasi atau berbeda-beda. Jadi realitanya banyak guru yang masih menggunakan tes diagnostik yang secara formal dan seragam atau sama, padahal siswa di kelas ini memiliki latar belakang pengetahuan dan cara berpikir yang berbeda. Nah, tes diagnostik ini tentunya harus didasarkan pada karakteristik tadi. Nah, kemudian bagaimana cara menerapkan pembelajaran IPAS atau tes diagnostik di awal pembelajaran IPAS yang tematik dan kontekstual, serta pendekatannya yang baik, yaitu dengan menggunakan pertanyaan terbuka sederhana. Contohnya, yaitu apa yang kamu ketahui tentang cuaca, misalkan untuk materi cuaca. Nah, ini untuk menggali konsep di awal pada peserta didik. Kemudian, guru juga dapat memberikan gambar agar siswa dapat mengamati gambar atau ilustrasi untuk menjelaskan apa yang siswa lihat dan pahami. Itu juga salah satu kemampuan dari tes diagnostik. Dan kemudian memberikan tugas kecil yang terstruktur seperti mind mapping atau membuat gambar skema. Contohnya membuat skema siklus air jika materi siklus air di kelas 3. Nah, kemudian guru juga harus komunikatif dengan melakukan percakapan awal atau diskusi pada kelompok kecil. Karena di model pembelajaran PBL ini kan ada diskusi kelompok dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya guru juga harus memahami konsep dasar serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran nantinya. Karena dengan menentukan konsep inti yang harus dimiliki siswa, nih misalnya dalam topik sumber energi, Bapak Ibu bisa mencari tahu apakah siswa sudah mengenal
energi seperti energi matahari, energi listrik, magnet, dan lain sebagainya. Kemudian guru dapat menganalisis karakteristik siswa dan lingkungan dari siswanya. Misalnya, jika siswa tinggal di daerah atau desa pertanian atau kaya akan tani. Nah, pendekatan kontekstual seperti menanyakan sumber energi di rumah juga bisa lebih bermakna untuk peserta didik. Kemudian guru juga dapat menggunakan bentuk tes yang variatif dan terbuka. Itu contohnya seperti tes-tes yang memberikan ruang eksplorasi bagi peserta didik dengan tidak hanya mengukur hafalan. Seperti pendekatan yang baru yaitu deep learning itu tidak digunakan untuk mengukur hafalan saja. Jadi guru bisa memberikan gambar, cerita, eksperimen mini, atau pengamatan secara langsung. Kemudian guru bisa memastikan bahwa tes itu bersifat diagnostik, bukan menguji. Nah, ini bertujuan untuk tidak hanya mengukur menilai benar atau salah, tapi juga menggali apa yang sudah atau belum siswa ketahui. Nah, mungkin dari anggota kelompok 4, Mbak Kiki, ada jawaban tambahan? Sudah cukup. Baik, saya kembalikan ke Bu Siti. Apakah jawaban dari kelompok kami sudah cukup atau masih Sudah Bu Putri kurang? dan teman-teman, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Bu Diah. Tadi pertanyaannya adalah, apa faktor yang menyebabkan ketimpangan dari siswa aktif maupun pasif, kemudian bagaimana cara guru dapat mengatasinya? Nah, dalam realita pembelajaran IPAS di kelas 3, penerapan model problem-based learning ini seringkali menunjukkan ketimpangan partisipasi dari siswa. Nah, di mana sebagian tampil aktif dan berpikir kritis, sementara juga ada yang cenderung pasif. Nah, hal ini mencerminkan bahwa tidak semua siswa ini memiliki kesiapan kognitif dan sosial yang setara untuk terlibat dalam pemecahan masalah secara mandiri. Nah, faktor seperti perbedaan latar belakang, kepercayaan diri, serta dinamika kelompok sangat memengaruhi keterlibatan mereka. Nah, sebagai guru, penting untuk tidak hanya menjadi fasilitator, namun juga pengamat yang sensitif terhadap kebutuhan siswa. Nah, strategi seperti diferensiasi, yaitu strategi yang pernah muncul pada kurikulum Merdeka, yaitu penugasan peran dalam kelompok serta penciptaan lingkungan belajar yang aman dan suportif, bisa menjadi kunci dalam mengurangi kesenjangan atau ketimpangan partisipasi dari siswa yang aktif maupun pasif tersebut. Nah, pembelajaran bermakna itu tidak hanya dinilai dari hasil akhir, namun juga proses setiap siswa dalam berkembang. Nah, untuk rekan dari kelompok 4, Mbak Kiki ada tambahan? Ya, Bu Adia. Baik, silakan. Oh, sudah. Untuk penyebab ketimpangan partisipasi dalam pembelajaran berbasis masalah, salah satunya perbedaan gaya belajar dan karakter siswa. Yang kedua, perbedaan latar belakang dan pengalaman peserta didik. Dan yang ketiga, kurang percaya diri. Lalu dominasi kelompok dan tingkat pemahaman yang berbeda. Nah, adapun strategi guru untuk mengatasi ketimpangan ini, guru dapat membentuk kelompok heterogen dan atur peran siswa. Gabungkan siswa yang aktif dan pasif dalam satu kelompok. Bangun lingkungan aman dan mendukung untuk mendorong siswa untuk mencoba tanpa takut salah. Dan yang ketiga, gunakan pertanyaan pemandu. Guru dapat mendampingi siswa yang pasif dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ringan. Lalu, gunakan alat bantu visual atau konkret seperti gambar, benda-benda nyata, atau video pendek agar siswa yang kesulitan dapat memproses teks bisa lebih terlibat. Dan yang kelima, latih kerjasama dan komunikasi sosial melalui permainan, ice breaking, atau simulasi peran sebelum memulai PBL. Begitu. Baik, terima kasih Bu Kiki. Jadi inti dari jawabannya adalah untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi.
Nah, ada menggunakan media-media yang interaktif seperti gambar, video, atau media audio visual audio yang lainnya. Seperti itu, Bu Dia. Apakah ada kritik dan saran atau tanggapan? Oke, ya. Terima kasih Bu Putri. Jawabannya sudah cukup bagus ya Bu Putri. Terima kasih untuk kelompok 4. Baik, terima kasih Bu Dia atas pertanyaannya dan Mbak Kiki atas tanggapannya. Kemudian lanjut pada pertanyaan yang ketiga dari Bapak Kofi Annan dengan pertanyaan bagaimana mengatasi kelemahan pada model PBL. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan, Bu Dia ada peserta didik yang aktif maupun pasif. Nah, penyebabnya dari siswa ini adalah tidak semua siswa terbiasa dalam kelompok. Tadi juga sudah dijelaskan ada gaya belajar yang berbeda serta latar belakang yang berbeda. Nah, solusinya yaitu memberikan peran yang jelas dalam kelompok. Seperti ada dalam kelompok itu digolongkan ada ketua, pencatat, penyaji, dan pengamat. Kemudian dalam kelompok juga melakukan simulasi dan latihan mini. Jadi sebelum PBL besar itu agar siswa itu juga terbiasa, agar siswa itu juga rata aktifnya. Kemudian bangun suasana aman secara emosional dan sosial. Kemudian kelemahan yang kedua adalah proses PBL ini memakan waktu. Jadi memakan waktunya itu kan ada diskusi kelompok, ada pencarian informasi dan presentasi yang panjang, bahkan lebih panjang dibandingkan dengan pembelajarannya. Nah, solusinya adalah buat timeline atau batas waktu yang jelas. Kemudian gunakan lembar panduan atau LKS yang terstruktur agar kegiatan ini tetap fokus. Kemudian jika waktu memang terbatas, terapkan PBL mini. Misalkan cukup sampai dengan diskusi dan refleksi saja. Kemudian ada kelemahan yang ketiga adalah guru ini sulit mengelola kelompok. Yaitu penyebabnya bisa jadi satu siswa ini mendominasi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Kiki tadi, ada siswa yang mendominasi dan sisanya adalah ikut-ikutan. Kemudian dalam setiap kelompok ini kan berbeda pemikirannya, jadi konflik antar siswa ini sering kali muncul. Nah, solusinya adalah merotasi peran secara rutin setiap model pembelajaran PBL ini digunakan. Kemudian ajak siswa menyusun kontrak belajar kelompok. Misalkan dalam kelompok ini siswa nggak boleh ini. Siswa semuanya wajib berkontribusi, tidak saling mengejek dan lain sebagainya. Kemudian guru juga harus memantau dan memberi intervensi ringan seperti ya seperti kita tahu bahwa guru ini adalah fasilitator. Jadi guru tidak boleh lepas tangan begitu saja. Nah, selanjutnya yang sering kali dikeluhkan adalah penilaian yang sulit dilakukan. Penyebabnya adalah hasil akhirnya ini tidak mencerminkan usaha secara individu. Juga sulit menilai keterlibatan siswa yang tidak menonjol atau pasif ini. Solusinya adalah menggunakan rubrik penilaian yang mungkin tadi sudah kami tampilkan di modul ajar, kemudian memberikan refleksi secara individu, dan juga bisa melakukan penilaian teman sebaya. Untuk Mbak Kiki ada tambahan? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Pak Kofianan, apakah jawaban dari pertanyaan Bapak sudah cukup terjawab oleh kelompok kami? Sudah cukup Bu Putri. Berarti intinya lebih ke cenderung siswanya ya kalau bisa jadi ya. Bisa jadi juga Baik. juga harus berkontribusi sama. Terima Terima kasih kasih Pak Bu Putri. Kofianan. Terima kasih kepada tiga penanya, Bu Siti, Bu Diah, dan Pak Kofianan. Selanjutnya, izinkanlah kami dari kelompok 4 untuk memberikan simpulan dari presentasi sore hari ini, yaitu berdasarkan analisis, mohon izin share screen terlebih dahulu. Baik. Ini simpulan dari presentasi kita hari ini, yaitu terkait dengan penerapan langkah-langkah sintaks PBL, yaitu ada orientasi, rumusan masalah, mengumpulkan data, analisis data, menyajikan hasil, menarik kesimpulan, dan ini terbukti efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Namun implementasinya di kelas 3 ini seringkali menghadapi kendala, di mana banyak guru yang merasa kesulitan dalam merancang dan mengelola kegiatan yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan PBL. Kemudian ada tantangan seperti kurangnya sumber daya dan waktu yang memadai. Nah, penerapan model PBL dalam modul ajar IPAS ini menunjukkan potensi yang besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran
Namun juga masih terdapat masalah dalam penyelarasan modul ajar dengan langkah-langkah PBL yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Modul ajar yang ada ini belum sebenarnya memfasilitasi penerapan PBL dengan cara yang jelas dan terstruktur. Nah, oleh karena itu penting untuk meningkatkan pemahaman guru dalam menyusun modul ajar yang dapat mengintegrasikan PBL dengan efektif serta memberikan pelatihan yang mendalam mengenai penerapan PBL sesuai dengan kurikulum yang fleksibel dan berbasis kompetensi. Nah, demikian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih kepada Bunda Rini, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah aktif berpartisipasi. Kami mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus Wabarakatuh. yang meriah untuk kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Oke. Ya, paling tidak sudah plong gitu ya. Apa itu plong ya? Sudah lega. Kalau belum dipresentasikan kan masih banyak pertanyaan. Ya, nanti apa bisa menayangkan dengan baik, ya bisa share screen, listrik mati apa tidak, sinyal bagus apa tidak, selain dari substansinya. Oke ya, jadi prinsipnya namanya saja kan PBL, Problem Based Learning. Jadi memang harus nuansanya berbeda dengan pembelajaran biasa. Menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah itu dimulai dengan orientasi. Jadi kata kuncinya orientasinya menarik apa tidak? Orientasi maksudnya apa, Pak Doni? Tahap pertama orientasi apa maksudnya? Orientasi kata lainnya saja apa? Menggunakan kalimatnya sendiri nggak apa-apa. Selama ini memahami orientasi itu apa? Oh, anak-anak baru melaksanakan orientasi. Berarti apa orientasi? Pengenalan. Ya, 100. Pengenalan. Ya kan? Iya. Jadi menarik tidaknya itu dari pengenalannya. Kalau gurunya tidak kreatif, pengenalannya saja tidak menarik, bagaimana mereka tertantang? Ya, jadi orientasinya ini bisa berupa video, penggalan video, ya. Kemudian buat snack apa yang akan terjadi selanjutnya. Atau berita nyata di koran terkait dengan topik tentunya ya. Ataupun mungkin siswa menceritakan pengalamannya terkait dengan materi yang akan disampaikan. Dipenggal saja. Oke ya, jadi itu. Kemudian terkait dengan kelemahannya, justru kita tidak larut dalam kelemahan PBL, tetapi bagaimana kita mensiasati sehingga PBL yang menurut teori dan beberapa penelitian itu menunjukkan bisa meningkatkan berpikir kritis siswa. Ya, jadi tadi beberapa kelemahannya harus kita antisipasi. Bapak Ibu ini merasa terikat nggak dengan saya dengan Numberhead Together? Halo? Halo? Iya, Coba iya. direspon apa yang saya tanyakan. Bapak Ibu dalam kuliah ini dengan metode ataupun pendekatan kooperatif Numberhead Together, Bapak Ibu merasa terikat nggak dengan perkuliahan ini, dalam perkuliahan ini? Iya. Ya. Terikatnya itu apa?
Eh, Keterlibatan di dalam menyelesaikan tugas. Keterikatan dalam menyelesaikan tugas dan materi yang diberikan oleh ibu dosen. Ya, nah kalau seperti itu, bagaimana dengan anak-anak yang tadi dikatakan terjadi kesenjangan? Kan tidak, karena sewaktu-waktu dipanggil itu harus siap apapun bentuknya, ya. Jadi salah satunya bisa menerapkan kooperatif number head together. Nah, tentunya juga itu dimulai dengan tes diagnostik, di mana dari tes diagnostik itu akan apa? Akan terlihat siswa yang baik, cukup dan kurang. Nah, justru di sini yang kurang itu, kalaupun misalnya siswa yang sudah baik itu penjenengan membimbing cukup 5 menit, justru yang kurang kurang aktif tadi Bapak Ibu harus total membimbingnya. Paling tidak misalnya yang sudah baik tadi cukup 5 menit, yang ini malah 15 menit sampai pastikan bahwa anak ini betul-betul bisa nututi ya, bisa duduk sama dengan yang baik. Jadi kalau dengan tes diagnostik itu kita koreksi sebentar, ya memang sebaiknya tertulis ya tadi kelompok yang rombel A, boleh nggak Bun menggunakan pertanyaan apa tes lesan ya. Tes lesan itu kan hanya sebagian dan kita tidak tahu mana yang menguasai atau tidak. Dan itu memang juga menggunakan teknik tersendiri. Sekian banyak siswa ngoreksi sekian banyak, yaitu menggunakan IT ya dengan Google Form atau apa, sehingga tahu oh ini anak yang apa sudah baik dan sebagainya. Nah, anak yang baik itu bisa digunakan sebagai tutor sebaya. Jadi selain dia mendapatkan apa nilai yang sudah bagus, dia bertanggung jawab untuk menularkan ilmunya tadi pada teman yang lain, atau juga diberi tambahan pertanyaan tantangan atau tugas tantangan. Jadi itu kemudian kita lihat di share ulang Bu, untuk saya fokus pada modul ajarnya saja nggih, yang lain teori-teori bisa dibaca sendiri. Halo? Di share ulang Mbak. Bu siapa tadi? Bu Putri? Yang modul ajarnya. Yang modul aja. Oke, ya. Jadi mulai dari informasi umum ini dicocokkan dengan komponen-komponennya tadi sudah bagus. Oke deh. Jadi dari ini dari profil pelajar Pancasila yang Ibu kembangkan 3 ya. Nah, 3 ini nanti terlihat di mana Bu? 3 ini akan terlihat di penilaian sikap untuk Oke, adik terlihat religius. pada pada rubrik penilaian sikap gitu ya. Jadi mana yang menunjukkan Ibu memotret beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, mana yang memotret bernalar kritis, mana yang memotret gotong royong. Itu nanti dicari. Seperti itu sebenarnya koreksinya. Oke. Kemudian media ya, ini tinggal klik-klik saja. Oke, sudah, saya rasa cukup. Yang bawahnya media alat bahan. Nah, evaluasi. Evaluasi berarti dimulai dari tes diagnostik. Ya, tadi sudah bagus, ada yang kognitif maupun non-kognitif. Di mana yang kognitif harus beda dengan yang formatif nanti. Ya, jangan disamakan. Oke, nanti kita lihat ya diagnostiknya dan formatifnya. Oke, sumbernya, oke. Kemudian CP. Halo. Kenapa CP-nya seperti ini? Ibu itu mau mengajar apa toh? Kan siklus hidup toh?
Mana CP yang menyebutkan siklus hidup itu di mana? Kami mengambilnya dari penggalan elemen pemahaman IPAS. Jadi ini yang Mana? Yang mana coba diberi tanda ini. untuk CP yang ini, Bu. Ini CP secara keseluruhan. Nah, untuk Loh, yang bercetak tebal ini yang akan kami bahas. itu kan bahasa kebatinan. Menurut Bu Putri dan kelompoknya. Nah, itu ada panca indera itu. Oh, ini CP gambaran secara... Oh, ini lupa menghapus. Ibu. Panca Ini inderanya tidak mana? Mana yang diajarkan panca indera mana? Panca indera itu pada topik sebelum dari siklus hidup, Bu. Nah, kenapa ditulis? Oh, enggak diajarkan kok. Oke, Mohon jadi maaf, Bu. untuk UTS nanti ya. Jadi memang banyak contoh-contoh di buku itu tidak harus dicontoh. Oh, singgawi kadang-kadang ya nggak ngajar dia, yang penting dapat uang dijual gitu. Kita harus memahami itu, nggih. Yang dipakai memang elemen pemahaman IPAS. Ibu mencari di CP32 itu, nggih. Oke, jadi ini tidak usah ditulis yang panjang lebar nih. Pada revisinya di apa? Dicatat, nggih. Jadi CP-nya cukup ini. Peserta didik memahami apa? Peserta didik Memahami memahami siklus siklus makhluk hidup. ya, ya. Jadi panca inderanya dihilangkan. Bentuk dan fungsi ini kan kepunyaan kompetensi dari panca indera. Kalau siklus hidup cocoknya ya ini. Jadi hanya memahami. Ya, nanti memahami apa? Memahami wujud sifat zat atau memahami apa gitu. Nah, seperti ini kan terlalu repot ya karena hanya menggunakan 2 JP sekian banyak. Bisa juga 5 JP itu Ibu tulis semua. Kalau misalnya dengan panca indera berarti pertemuan pertamanya panca indera, pertemuan keduanya itu sehingga tidak terlalu banyak. Ya, itu bisa untuk efektivitas. Jadi tes diagnostiknya, kemudian untuk apa? Refleksi dan sebagainya tidak setiap mengajar membuat itu lagi. Oke. Ini mesti dari internet ini. Logikanya kenapa kok ATP dulu indikator tujuan? ATP itu apa? Kan alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dialurkan yang dari sederhana ke kompleks, dari konkret ke abstrak kan begitu. Kenapa harus ATP-nya dulu? Karena di internet begitu. Ya apa tidak? Oke. Oke ya, indikator ini pun ketika tujuannya sudah betul nggak usah pakai indikator. Jadi indikator itu sebenarnya behaviornya, Bu. Oke, sekarang tadi siapa toh? Oh Pak Doni juga ya. Pak Doni terus siapa yang satu? Kiki, Bu Rizky Atul, Mawati. Oh Bu Rizky Atul ya. Oke Bu, ATP-nya dihilangkan saja, nggak usah pakai itu indikator enggak, langsung TP-nya. TP yang satu dibaca, kemudian ABCD-nya mana Bu? Diuraikan ABCD-nya. Bu Rizky Atul. Baik, Bu. Untuk TP-nya melalui kegiatan mengamati media komik digital, peserta didik mampu mengidentifikasi fase teori hidup hewan dengan benar. Untuk unsur ABCD-nya, A. Audiens, peserta didik. Yang B. Melalui kegiatan B-nya itu sebenarnya apa toh? B-nya itu kan kompetensinya toh, mengidentifikasi. Ya, jadi B itu sesungguhnya indikator, Bu.
Indikator atau kompetensi. Dan itu nanti yang akan ditulis di dalam soal. Ya, jadi harus Mengidentifikasi apa ya? Di dalam pola pikir kita itu harus oh ini untuk ini gitu. Oke, diulangi. A. Peserta didik. Yang B. Mengidentifikasi fase daur hidup hewan. C. Melalui kegiatan mengamati media komik digital. Untuk yang Ya. D. Dengan benar. Oke, ya. Kalaupun misalnya Ibu mulai C-nya dulu boleh, misalnya melalui kegiatan mengamati media komik digital itu berarti apa? Kondisinya. Ketika siswa belajar itu dengan media komik digital. Oke, yang kedua. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membandingkan siklus metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna dengan benar. Unsur C, kondisinya melalui kegiatan diskusi yang A, peserta didik, lalu B, membandingkan siklus metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, D, dengan benar. Duh, gitu. B-nya diulangi. B. Membandingkan siklus metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya, itu. Membandingkan itu mesti ada yang dibandingkan. Laki-laki dan perempuan. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian baru degree-nya dengan benar. Oke, yang terakhir. Melalui kegiatan pengerjaan LKPD, peserta didik dapat menganalisis siklus daur hidup hewan dengan benar. Unsur A, peserta didik. B, menganalisis siklus daur hidup hewan. C, melalui kegiatan pengerjaan LKPD. D, dengan tepat. Oke, jadi nanti soal nomor 1 adalah mengidentifikasi. Ya, soal nomor 2 membandingkan. Soal nomor 3 itu menganalisis. Nah, itu nanti kita cek. Apakah seperti itu? Ya, jadi dari tujuan itu terlihat. Medianya ya terlihat. Untuk mencapai tujuan nomor 1 menggunakan media apa? Komik digital, Bu. Ya, soalnya berupa apa? Mengidentifikasi, ya. Soal itu nanti ada di nomor berapa. Oke, nggih, nanti kita cek. Berikutnya ke bawah, Bu. Oke ya, pemahaman silahkan ini bebas saja ya. Yang intinya kalau pertanyaan pemantik itu pertanyaan untuk memotivasi siswa dengan pertanyaan terbuka. Ya, oke kita langsung masuk ke bawah Bu kegiatannya. Oke nggih, monggo pendahuluan itu intinya menyiapkan siswa dan menyampaikan tujuan. Mana? Tujuannya mana? Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Terus nomor 5 itu loh. Akhir dari oh ya oke ya, ruang lingkup boleh, ruang lingkup atau tujuannya ya. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Dari situ. Oke, kemudian orientasinya dengan apa? Dengan link ini ya. Oke, kemudian untuk organisasinya dengan LKPD. Nah, ketika mengorganisasi ini dasarnya apa, Pak Romdon? Pak Doni apa siapa itu? Apa Pak? Ini loh kelompok 1 kupu-kupu, kelompok 2 ini dasarnya apa? Fase 2 ini mengorganisasi dasarnya apa?
Ya, nanti ditambahkan Iya. dari tes diagnostik ya. Tadi ada yang baik, kalau baik berapa, sedang berapa, cukup berapa. Ya, peserta didik mana guru membagi kelompok sesuai dengan hasil tes diagnostik. Itu. Oke. Kemudian yang bimbingan mana yang fase 3 ya, membimbing penyelidikan. Mana yang kata-kata guru membimbing itu mana? Nomor 3 itu ya, nanti diedit kalimatnya, mau di oh ini ya, peserta didik pendapat bimbingan ya. Bunda itu kalau ngoreksi itu hanya seperti itu loh. Ini kata kuncinya ada apa tidak? Kalau tidak ya beda nilainya. Kemudian yang keempat adalah presentasi mana? Ya, oke. Dah. Yang lain rata woco. Nomor 5, menganalisis evaluasi. Yang akhirnya mendapatkan apa tuh, ini kesimpulan tuh? Menyimpulkan mana? Untuk mengajukan nah oke ini ya. Peserta didik, guru dan kenapa gurunya kok menyimpulkan? Enggak usah guru dan peserta didik menyimpulkan, ini kalimat di internet ini. Kalau begini malah bagus. Dengan peserta didik menyimpulkan, ini dibimbing guru. Guru membimbing siswa menyimpulkan. Kenapa guru dan peserta kok menyimpulkan? Guru tidak usah menyimpulkan, hanya membimbing. Oke, tapi poin-poinnya sudah ada. Oke, sekarang masuk ke lampirannya. Lampirannya yang tes diagnostiknya mana? Kalau belum ada nanti ditambah gitu nggih. Sudah dibuat belum? Anggap saja itu pretestnya gitu ya. Oke, ini yang formatifnya ini. Ya toh? Ini yang apa ini Pak Rondon? Ini yang formatif. Oke. Formatif. Lu kok masih pakai KD ki ngopo? Halo? Oh, Nah, ini masih dari ya, internet ini. ini Iya. tujuan pembelajaran. Tujuan yang hendak dicapai. Kamu loh, kok KD itu kan kurikulum 13 toh, Bu? Salah Nah, tulis, Ibu. Salah Ini ketik Ibu. nah, kisi-kisi salah kita. ketik apa salah ngopi paste? Salah copy paste. Nah, oke, ya. Jadi ini disesuaikan dengan dari tujuan tadi, atau indikator saja malah. Nah, ini sih ya. Ini CP-nya 1 tadi. CP-nya kalau misalnya ini diganti CP, CP-nya hanya 1 terus dengan indikator soal. Hmm? Aduh, kok sekian banyak? Nggak usah lah ini tadi CP-nya 1 ya, yang metamorfosis. Kemudian dari ini kan keluar 3 tujuan tadi, yaitu saja apa tadi ini atasnya ini sudah bagus loh sebenarnya. Tinggal breakdown saja ini kan. Berarti Ibu membuat soal yang mengidentifikasi itu nomor berapa, yang membandingkan nomor berapa, yang menganalisis. Nah, yang mengidentifikasi bisa 2 soal, membandingkan bisa 2 soal, menganalisis bisa 3 soal. Tapi berangkatnya dari ini. Itu yang masih apa ya? Masih apa saya kalau memberi tahu apa? Belum sistematis ya. Enggak, jadi hanya dari sini kemudian di breakdown, ini dari breakdown gitu. Dari tujuan, kalau dengan melalui ini maka
medianya ini karena membandingkan soalnya yang membandingkan kan gitu. Oke, berikutnya nanti diperbaiki itu. Nah, ini soalnya saya cek. Coba atas lagi, ke atas lagi. Mana yang hot ini? Oke, soal nomor 5. C5. Oke, soal nomor piro? Kok nggak ada nomor soalnya toh, Bu? Ini ya nomor 8, nomor 8. Nomor 8 evaluasi piye? Kok ono kebutuhan biologis barang ya apa kuwi? Ayo nomor 8, Bu. Nomor 8. Nah, mengevaluasi kebutuhan biologis nyamuk. Apa toh Ki? Menentukan apa? Tujuan nyamuk betina menghisap darah itu kebutuhan biologis toh, Bu? Nggih. Sudah ditanya nyamuknya. Wah, aneh aja. Sampai kaget saya. Menentukan tujuan kebutuhan biologis nyamuk betina. Nah, biologis nyamuk jantan apa? Aduh, nah ini tuh dari mana? Ini dari indikator yang mana kok muncul seperti ini? Nggih, sayangku dari ini loh 3 ini saja. Jadi penjenengan buatnya soal yaitu mengidentifikasi misalnya 2 soal, membandingkan 2 soal, menganalisis. Ya sudah itu toh yang dibuat ono kebutuhan biologis barang ki opo. Aduh. Ini mesti dari internet ini. Pokoknya jangan percaya. Ya, jenengan membuat dari. Oke, ini direvisi ya. Oke, sekarang yang sikap, yang dari profil pelajar Pancasila tadi. Mana? Oh, ini yang non kognitif ya, yang sikapnya apa sikapmu? Berdoa sebelum, oke, ini yang dimensi pertama nggih. Nah, ini yang akhlak mulianya mana? Ini kan baru beriman dan bertakwa ya, yang berakhlak mulia misalnya santun, kemudian disiplin, apalah gitu ya. Oke, sekarang yang gotong royong mana? Gotong royong apa? Kok hanya satu gotong royong? Jadi diukurnya berdasarkan skala 1 sampai dengan 4. Di Ya, antaranya, tapi menurut hanya satu poin itu. nggih. Lalu aktif ke di dalam gotong royong itu apakah di dalam gotong royong itu kan berarti diskusi toh? Ya, ini tadi juga saya catat sampai. Ya, jadi ini bisa ya, gotong royong berarti keterlibatan anggota. Anggota bisa dibuat 4 ini, ya. Jadi 4 itu berarti yang semua anggota aktif. Kemudian hasil diskusinya sesuai jawaban. Seperti mana? Kan ini di kelompok diskusi toh ini. Gotong royong berarti kan diskusi, Kemudian apa? Ketepatan waktu. Ada yang lebih dari 10 menit, ada yang 5 menit atau tepat waktu gitu. Ya, jadi jangan hanya satu seperti ini. Yang benar kritis ya juga bisa. Dikatakan benar kritis itu bagaimana? Jawaban tepat. Ya. Oke, jadi itu Ibu untuk rubriknya. Nah, kemudian ini kelemahannya Bapak Ibu itu membuat rubrik itu berdarah-darah. Tapi ketika micro teaching atau ketika mengajar itu tidak digunakan. Harusnya ketika diskusi kelompok Bapak Ibu membawa itu rubrik kemudian keliling itu harus nampak. Ya.
Tapi ini tidak bagian saya sih. Setelah UTS, jadi Bapak Ibu membuat video pembelajaran dan sebagainya itu dosen berikutnya. Ya, tetapi itu harus tampak, harus tampak. Rubrik itu kan berat membuatnya. Ya, jangan hanya untuk administrasi, tetapi harus dilaksanakan. Oke, itu beberapa catatan untuk revisi. Sekarang kita masuk ke forum diskusi. Silakan Bu Rizkiatul dibacakan, Bu. Tidak harus di-share. Semua sudah presensi belum? Ya, Bu. Adakah yang belum presensi? Sudah pertemuan kelima masih, maaf Bun, saya tadi itu memperhatikan Bunda sehingga tidak sempat presensi. Ada loh yang alasannya begitu, Japri. Maaf Bun, karena saya tadi presentasi nggak sempat presensi loh, piye toh? Presensi nomor 1. Oke, silakan Bu Rizkiatul dibaca. Yang Langsung pertama, poinnya saja. yang pertama, tuliskan komponen-komponen modul ajar menurut Oke, panduan kalau pembelajaran dan itu asesmen. dikerjakan nanti nggak apa-apa, nggak usah presentasi. Kan tinggal copy paste tadi tabel 35 ya, diambil dari kelompok tadi boleh. Nomor 2. Tuliskan 3 contoh TP pada komponen modul ajar. Jelaskan asesmen pada komponen modul ajar. 3. Yang Yang ketiga, diagnostik itu. bukan, Ada Bu? tuh 3 dan 4 yang diagnostik itu. Nomor 3 dibaca Ibu. Jelaskan pemahaman bermakna pada komponen modul ajar. Ya, sudah itu ya Yang, tinggal copy paste berikutnya. yang keempat, jelaskan pertanyaan pemantik pada komponen modul ajar. Ya, itu bisa ya tadi ya, pertanyaan pemantik di awal dan menggunakan pertanyaan terbuka. Yang diagnostik nomor piro itu? Nomor 5. Di awal Oh ya, pembelajaran perlu dituliskan asesmen diagnostik. Jelaskan tes atau asesmen diagnostik. Apa manfaat tes diagnostik? Nomor 6. Sudah, Bu. Jawaban diunggah di Google Drive. Sudah, oke deh. Jadi yang berarti nomor berapa? Yang terakhir nomor berapa? Nomor 5. Oke, Yang berarti diagnostik. Bapak Ibu sekarang mengerjakan yang 4, 5 saja dulu yang untuk presentasi. Ya, yang lain tetap dikerjakan. Nanti jam 6 kurang 20 dipresentasikan dengan number head together. Jadi Bapak Ibu jangan keluar dulu dari Zoom. Sekarang diskusi menjawab soal nomor 4 dan 5. Yang lain diselesaikan nanti. Mulai sekarang. Dan di copy linknya ya, Ibu menggunakan sumber dari mana. Kalau dari makalah tadi ada, ya diambil makalah dari kelompok berapa tadi? 5, 4. Ya. Kalau Bapak Ibu mendapatkan jawaban dari link tertentu, Ibu klik Google, itu nanti ditunjukkan. Mulai dari sekarang.
Oke, nggih, silahkan dipresentasikan 52. Kelompok 5, number head 2. Nggih, Bu. Yang nomor 4 dan 5 saja dengan acuannya. Di-share, nggih. Dibaca yang keras. Nggih. Nomor 4 dan 5. 4 dan 5 saja. Nggih, Bu. Yang lain Saya dikerjakan, ngerti. nanti kan tinggal copy paste. Yang lain tinggal copy paste, nggih. Lima dua, Bu siapa? Bu Siti. Saya Bu Siti Nurhidayah. Ya, silakan. Sudah terlihat nggih? Oke, sudah. Silakan 45 saja. Pertanyaan pemantik dalam modul ajar adalah pertanyaan yang dirancang untuk memicu rasa ingin tahu siswa, membangkitkan minat mereka terhadap materi yang akan dipelajari, dan menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan konsep yang akan dipelajari. Pertanyaan pemantik biasanya diajukan di awal pembelajaran untuk menggali pemahaman awal siswa dan membuat mereka berpikir kritis tentang topik yang dibahas. Pertanyaan pemantik dalam pembelajaran adalah pertanyaan yang dirancang untuk merasa minat dan keterlibatan peserta didik dalam topik atau materi pembelajaran tertentu. Tujuan dari pertanyaan pemantik adalah untuk memicu pikiran, merangsang pertimbangan, dan mengaitkan pemikiran kritis peserta didik sebelum materi pelajaran utama dimulai. Pertanyaan pemantik bertujuan untuk menarik perhatian dan mempersiapkan peserta didik untuk mendalami informasi lebih lanjut. Sumbernya ada di bawah ini. Kemudian, Oke, sebentar. Sudah betul ya, Bapak Ibu kelompok lain silahkan, yang penting ada sumbernya. Jadi intinya pertanyaan pemantik itu mirip-mirip dengan tadi, ya, bahwa bagaimana di PBL tadi waktu orientasi itu memberikan pertanyaan yang merangsang siswa untuk termotivasi. Dan ini nanti ditambahkan Bu, pertanyaannya berupa pertanyaan terbuka begitu nggih. Jadi pertanyaannya itu memang memberi kebebasan siswa untuk berpendapat. Jadi tidak hanya jawabannya ya atau tidak gitu. Ya, nanti ditambahkan berupa pertanyaan terbuka. Oke, nggih. Yang nomor 5. Nomor 5, tes diagnostik adalah jenis tes yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis kekuatan dan kelemahan siswa dalam suatu bidang atau topik tertentu. Tes ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pemahaman siswa, menentukan kesulitan yang mereka hadapi, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian dan perbaikan. Kemudian, menurut pendapat lain, tes diagnostik adalah jenis tes yang dirancang untuk memudahkan guru dalam mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh siswa dalam belajar. Dengan begitu, guru bisa menetapkan tindak lanjut yang tepat dan sesuai dengan kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh siswa. Suwarto 2014 menyatakan bahwa tes diagnostik merupakan tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan atau miskonsepsi pada topik tertentu dalam pembelajaran, sehingga dari hasil tes didapat masukan tentang respon siswa untuk memperbaiki kelemahannya. Sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, nanti ada contohnya ya, manfaatnya silahkan. Yang penting contohnya. Jadi kalau tadi siklus hidup apa atau metamorfosis, contoh tes diagnostiknya seperti apa, sehingga itu bisa digunakan untuk menentukan kelompok yang kelompok baik, kelompok cukup maupun kelompok sedang. Oke, saya rasa itu monggo di stop dulu Bu.
Sudah jelas ya? Nanti dilanjutkan, monggo mau sholat maghrib dulu ya monggo, yang penting sebelum jam 12 ya nggak usah lah, nggak usah sampai sebelum jam 12 deh. Paling tidak jam 7 itu sudah selesai. Oke. Jadi Bu, kontennya Pak Doni, Google Drive itu selalu dimunculkan lagi supaya tidak scroll ke atas ke bawah nanti nggak ketemu. Oke, sama dengan yang Rombel A begitu. Dan ini kan tinggal minggu depan, ya. Tinggal minggu depan itu sudah pertemuan ke-6 PJBL. Mungkin setelah ini Bunda share, ya paling tidak Senin lah supaya sudah persiapan. Oke, tetap semangat, sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda.